Saya akan mulai ya hari ini. Semangat pagi sahabat MDRT Indonesia. Perkenalkan, saya Harold. Saya mulai bergabung di industri asuransi sejak tahun 2010 dan saya telah mencapai menjadi member MDRT selama 9 tahun berturut-turut dengan satu kali pencapaian sebagai COT. Nah, perkenankan saat ini saya mewakili Komite MDRT Indonesia untuk boleh berbagi ide dan motivasi untuk semua teman-teman yang sekarang sedang mendengarkan dan melihat FB Live ini. Mari kita merapat secara virtual ya teman-teman ya, supaya semuanya tetap sehat. Oke, hari ini kita akan membahas sesuai topik apa yang akan saya sampaikan, yaitu apa aja sih yang perlu atau boleh kita lakukan supaya tetap produktif di masa PSBB ini ya teman-teman ya. For your information, PSBB itu adalah pembatasan sosial berskala besar gitu ya, atau social distancing berskala besar. Nah, di waktu 45 menit ini saya akan berbagi sama teman-teman, saya akan bagi dua sesi. Yang pertama 20 menit aja untuk sesi apa yang akan saya sampaikan gitu. Saya akan kasih lebih 25 menit tujuannya untuk sesi tanya jawab supaya FB Live ini emang benar-benar bisa hidup gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bebas ada pertanyaan ataupun ada sanggahan atau ada diskusi apapun silakan disampaikan di message yang ada di bawah gitu ya. Oke. Um, Selama social distancing ini mungkin saya dan teman-teman semuanya sekarang kan masih tetap di rumah gitu ya, nggak bisa kemana-mana pun. Kalau mau pergi perginya ke tempat yang penting-penting aja gitu kan, tapi tetap kita ingin punya upaya yang bisa tetap produktif selama kita working from home atau PSBB ini ya teman-teman ya. Nah, apa yang dilakukan pada dasarnya begini, supaya bahasanya lebih sama begitu. Produktif bukan artinya kita harus closing. Kalau kita sebagai agen asuransi jiwa bukan berarti produktif itu harus closing ya, enggak. Tapi produktif itu adalah bagaimana kita bisa mengisi waktu-waktu ini dengan hal-hal yang berharga, baik itu buat kita maupun orang-orang yang di sekitar kita gitu ya. Nah, ada beberapa ide atau takeaways yang mungkin teman-teman bisa dapatkan gitu ya selama working from home gitu. Yang pertama adalah kita tahu dan sadar bahwa sekarang sosial media itu sangat begitu besar begitu ya cara kerjanya, dan gampang banget untuk viralin hal-hal, entah itu hal yang baik maupun hal yang buruk, baik itu berita yang benar maupun berita yang benar. Oleh karena itu, pandai-pandailah kita. Kalau kita mau share berita atau informasi, pandai-pandailah kita untuk memilih mana berita yang benar, mana berita yang bisa divalidasi. Tidak asal share, tidak asal forward gitu loh teman-teman. Jadi poin yang pertama yang saya mau sampaikan adalah kalau Anda mau sampaikan berita, sampaikanlah berita-berita yang sifatnya positif. Berita-berita yang sifatnya membangun gitu teman-teman. Bukan berita-berita yang sifatnya bikin orang tambah takut atau tambah panik. Contoh, misalnya kita tahu nih, setiap hari kan mungkin buat teman-teman yang ngikutin berita COVID dan sebagainya, berapa orang yang terinfeksi COVID, berapa orang yang sakit, berapa orang yang meninggal, berapa orang yang sembuh mungkin ya. Nah, di situ kan dikasih tahu semua tuh teman-teman. Jadi kalau saya share berita, saya usahakan supaya apa yang saya share berita ini baik itu ke klien saya ataupun ke keluarga saya share untuk hal yang sifatnya positif. Contoh, sekarang sudah bertambah orang-orang yang sembuh, yang tadinya positif COVID sekarang menjadi negatif COVID sekian orang begitu. Nah, itu mungkin bisa hal-hal yang baik yang kita bisa share. Tujuannya supaya eh, menambah kepercayaan diri buat kita semua bahwa bangsa kita, Indonesia, pemerintah dapat menyelesaikan hal ini dengan lebih baik lagi gitu ya teman-teman ya. Ya, selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung, silakan. Kita udah masuk di dalam topik ide 7 ide, ada 7 ide agar kita bisa tetap produktif selama working from home gitu ya. Oke. Poin yang kedua adalah, nah ini yang seru nih teman-teman. Yang saya lakukan adalah saya banyak kontak dengan klien existing saya. Baik itu biasanya sih pertama lewat WhatsApp dulu teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita langsung telepon mungkin klien kita langsung keganggu. Tapi kalau saya lebih suka saya kontak dulu lewat WhatsApp. Saya cek apakah kira-kira
klien saya ini bisa dikontak lagi, bisa diajakin ngobrol atau enggak gitu. Karena masa-masa kayak gini sekarang jujur aja mungkin banyak juga nih orang-orang yang stay at home, mereka juga akhirnya bingung mau ngapain, dalam tanda petik mungkin ada yang merasa mati gaya, ada yang mulai bosen, ada yang bingung mau ngapain, sehingga kalau kita ajakin ngobrol, biasanya orang-orang akan bilang, oh boleh deh yuk ngobrol, atau kita iseng aja, ya tunjukinlah kepedulian kita terhadap nasabah kita, gimana kabarnya, and then dari situ nanti pembicaranya bisa bergulir begitu teman-teman. Nah, kalau udah makin asik, biasanya sih saya akan bilang, daripada teks WA kan capek nih ngetiknya, boleh nggak sambil teleponan, atau kita bisa sambil diskusi. Nah, dari situlah biasanya saya bisa kontak ke existing klien saya, ya kan, sehingga nanti apa yang saya lakukan? Biasanya sih saya lebih banyak menyimak nih teman-teman. Supaya apa? Listen. Jadi kita dengerin lebih banyak supaya kita bisa tahu bagaimana kondisinya dia, perhatikan apa yang dia miliki, bagaimana kondisi stabilitas keuangan, kita bisa tanya seperti itu, bagaimana bisnis gitu kan. Lakukan dengan sincere atau tulus gitu ya teman-teman. Jangan yang intinya tuh bukan berarti kalau kita kontak nasabah existing kita tuh kayaknya kita udah mau nawarin produk baru gitu, enggak teman-teman. Jadi di sini adalah bagaimana kita bisa menunjukkan kepedulian kita buat klien kita, buat orang-orang di sekitar kita, tentang supaya kita bisa tetap hidup yang baik, hidup yang sehat begitu ya teman-teman ya. Nah, yang ketiga masih berhubungan dengan kontak nasabah existing gitu. Kita juga bisa sampaikan ke klien kita untuk hal-hal yang relevan. Maksudnya relevan yang berhubungan lah, nggak sembarangan konten apa yang kita dapat dari WhatsApp lalu kita forward ke nasabah kita gitu. Apalagi yang WhatsApp yang kita belum tahu kebenarannya seperti apa begitu. Nah, mungkin juga bisa sampaikan bikin video contoh. Kadang-kadang mungkin ada nasabah yang kita bisa tanya, boleh nggak minta pengalamannya atau bagaimana feedbacknya terhadap service yang saya lakukan selama ini, and then minta dikirimin dalam bentuk video. Karena kan sekarang kan semuanya working from home, jadi mereka mau nggak mau terbiasa juga untuk melakukan digital gitu kan, melakukan segala sesuatunya secara digital, termasuk membuat video gitu. Mungkin juga kita bisa minta tolong mereka untuk bisa membuat video testimoni. Atau misalnya ada nasabah-nasabah kita yang berulang tahun, kita bisa kirimkan video-video ucapan selamat ulang tahun. Syukur-syukur kita bisa gunakan teknologi juga. Mungkin ada nasabah yang kita anggap spesial, dan kita bisa kirimkan kue ulang tahun. Sekarang udah tinggal pakai GoSend atau pakai GrabSend aja, dan itu bisa dilakukan tanpa kita harus keluar beli, and then disampaikan langsung ke nasabah gitu ya teman-teman ya. Jadi hal-hal kecil, perhatian-perhatian kecil yang kita bisa berikan kepada nasabah secara tulus atau sincere itu bisa membantu kita untuk bisa tetap bersilaturahmi dengan nasabah kita ya. Nah, poin berikutnya adalah belajar teman-teman. Kenapa? Karena pada saat kita working from home ini jujur ya, saya bukannya makin nggak banyak kerjaan, justru mungkin ada juga saya tahu teman-teman yang justru merasa kok jadinya malah tambah sibuk ya ketika working from home gitu. Dimana kalau yang biasanya masih sempet ngaso atau istirahat, tapi kok sekarang kayaknya dari pagi sampai malam tuh meeting online-nya rentetan gitu ya. Nah, tapi tetap usahakan kita bisa mengalokasikan waktu kita untuk belajar. Salah satu contohnya adalah seperti ini yang teman-teman lakukan. Sekarang teman-teman merapat ke FB Live gitu, Anda bisa cari mungkin ada poin-poin takeaways yang penting yang bisa Anda sampaikan, bisa Anda aplikasikan di dalam diri Anda maupun tim Anda nanti gitu ya. Jadi belajar ini bukan cuma belajar secara online, tapi mungkin kita juga bisa siapkan waktu juga untuk membaca buku teman-teman. Karena kayak contoh deh, saya sendiri, saya punya buku, bahkan saya dapat pinjaman buku gitu yang mungkin sebelum-sebelumnya saya nggak pernah sempat baca, tapi sekarang ketika working from home, saya jadi ada alokasi waktu saya untuk bisa baca buku gitu. Nah, walaupun misalnya contoh setiap hari saya cuma bisa mengalokasikan waktu setengah jam sampai 1 jam untuk baca buku. Karena kalau udah terlalu lama juga otak kita juga mabok begitu ya teman-teman ya. Jadi
Saya siapkan waktu saya untuk bisa baca buku. Tujuannya ada hal-hal yang penting, ada informasi-informasi yang mungkin yang diingatkan kembali itu bisa kita catat dan kita bisa sampaikan ini buat orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Jadi entah itu baca buku, belajar secara online, kemudian juga bikin konten secara edukatif. Nah, ini yang beberapa teman-teman yang saya percaya Anda pasti lakukan gitu udah. Dan ini apa ya, konten-konten edukatif tuh sifatnya nggak harus yang berat-berat kok teman-teman, hal-hal yang simple aja yang terjadi, entah itu konten yang edukatif yang berhubungan dengan financial planning, atau mungkin teman-teman yang misalnya contoh nih hobinya masak gitu, Anda mau share gimana nih cara bikin masakan yang simple gitu kan, makanan darurat kasarannya gitu ya, tapi enak dan bisa dinikmati oleh banyak anggota keluarga gitu. Anda mau share, Anda belajar bikin videonya, Anda bisa sampaikan itu melalui sosial media Anda, itu menjadi hal-hal yang menarik yang Anda bisa bagikan gitu ke teman-teman, ke viewer Anda begitu ya. Nah, terus ada satu hal yang menarik nih teman-teman, di MDRT sebenarnya kita punya website mdrt.org. Jadi ketik mdrt.org, di situ teman-teman juga bisa melihat resource zone. Resource zone itu adalah satu area atau zona resources yang isinya adalah hal-hal, entah itu artikel-artikel motivasi, lalu juga selling tips, juga mungkin hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana kita bisa melakukan time management terhadap kita dengan klien kita. Nah, itu banyak banget harta-harta dalam tanda petik gitu ya, yang kita kita bisa lihat dari MDRT.org melalui situs MDRT.org, yang kita nanti lihatnya di resource zone teman-teman. Dan itu kabar gembiranya adalah sekarang website mdrt.org itu bukan hanya bisa diakses oleh member, tapi juga bisa diakses oleh kita semua yang non-member. Walaupun ada beberapa corner atau ada beberapa pojok subsitus yang memang hanya bisa diakses oleh member saja. Tapi untuk resource zone ada beberapa materi-materi yang bagus yang bisa teman-teman aplikasikan gitu. Anda bisa pakai itu tanpa Anda harus menjadi member MDRT atau tanpa harus login gitu. Jadi gunakanlah MDRT Resource Zone itu untuk Anda bisa menggain skill Anda, skillnya teman-teman, supaya bisa lebih mantap lagi, lebih percaya diri lagi untuk ada di dalam industri ini gitu ya. Nah, poin yang kelima nih dari 7 poin untuk bisa tetap produktif selama working from home adalah kita bisa support melakukan yang namanya charity atau kegiatan kemanusiaan. Prinsipnya sebenarnya bukan untuk kita sombong sama orang lain, oh ini loh gue melakukan charity gitu, enggak. Tapi prinsipnya adalah begini, kita tahu ada masalah, tapi saya punya prinsip adalah jangan jadi bagian dari masalah, tetapi kita harus bisa jadi bagian dari solusinya. Apa yang terjadi hari ini kita nggak bisa cegah, apa yang terjadi hari ini kita tidak dapat ulang lagi di masa yang lalu, tapi apa yang sudah terjadi, sekarang bagaimana caranya untuk kita bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, salah satu halnya adalah kalau kita bisa melakukan charity atau kita support tenaga-tenaga medis contohnya dalam hal penyediaan alat medis, atau juga kita bisa support orang-orang yang ada di sekitar kita, nggak usah jauh-jauh supportnya, lakukan itu di sekitar rumah Anda, lakukan support kemanusiaan itu, dan saya percaya apa yang kita lakukan untuk orang lain, suatu hari Tuhan pun juga akan memberikan balasan yang berkah yang luar biasa buat kita. Ketika kita kasih, kita akan dikasih banyak gitu teman-teman. Jadi jadikan prinsip di dalam diri Anda supaya Anda bisa menjadi bagian dari solusi terhadap masalah yang terjadi, bukan menjadi masalah, bukan menjadi masalah yang ada gitu ya teman-teman ya. Oke, berikutnya adalah tadi yang poinnya kelima gitu, kita lakukan charity atau support kegiatan kemanusiaan gitu. Poin yang keenam adalah boleh teman-teman juga lakukan kontak dengan klien-klien yang mungkin sudah inaktif, yang pernah, atau calon-calon nasabah yang belum sempat di follow up. Nah, gimana caranya? Tenang, teman-teman pada punya handphone. Percaya deh, dari handphone aja yang ada, ini Anda bisa cek di phone book masing-masing.
cek, lihat satu-satu. Wah, si ini nih gimana kabarnya, udah lama. Datang, approach datangnya bukan secara fisik, tapi datangi secara WhatsApp misalnya, atau Facebook Messenger contohnya gitu kan. Datangi, ajak ngobrol gitu. Nah, reconnect dengan mereka, buka daftar kontak listnya, upayakan untuk punya silaturahmi lagi. Jadi jalin kembali tali silaturahmi kita dengan nasabah mungkin yang sudah lapse atau yang udah inaktif, juga dengan calon-calon nasabah yang belum sempat kita follow up gitu ya. Jadi di sini tujuannya bukan untuk closing teman-teman. Jadi saya ingetin lagi, tujuannya bukan untuk closing. No, it's not about sales, but it is about how we care to others. Lakukan secara tulus dan itu akan dampaknya luar biasa. Apalagi bisnis jasa seperti kita itu banyak hal yang terjadi, itu kalau menurut saya adalah satu miracle dari Tuhan gitu ya. Jadi bukan hanya hasil kerja kita aja, tapi memang hasil kerja dari Tuhan juga untuk kita gitu ya. Oke. Nah, last but not least adalah poin bagaimana kita bisa connect dengan nasabah kita. Kita bisa juga kirim newsletter ke klien kita atau prospek kita. Newsletter ini adalah harus newsletter yang dikeluarkan secara resmi oleh perusahaan tempat Anda berkarya. Jadi bukan yang newsletter yang kita buat sendiri, tapi newsletter yang dari perusahaan yang udah compliance approve content gitu. Jadi kontennya udah disetujui dari compliance masing-masing company Anda. Tentang apa? Tentang aktivitas stock market gitu. Ya. Jadi saya tahu mungkin kayak contoh saya sendiri, saya banyak menjual produk-produk insurance yang mungkin tujuannya bukan untuk investment gitu, lebih banyak tujuannya untuk proteksi. Tapi saya percaya mereka atau klien-klien ini juga masih ingin tahu sih bagaimana sih kondisi stock market Indonesia, bagaimana sih kondisi stock market dunia gitu ya. Dan kalau kita kirimkan newsletter itu mungkin akan memberikan ya entah itu ide atau insight buat nasabah kita gitu kan. Dan mereka juga bisa tanya-tanya, gimana tuh kalau misalnya kita mau lanjutkan investasi atau kita mau buka ada produk apa yang bagus. Mungkin bisa terjadi loh teman-teman. Jadi nggak ada salahnya daripada kita buang-buang energi untuk forward berita-berita yang nggak tahu, nggak jelas dari mana informasinya. Kenapa nggak Anda gunakan juga untuk kirimkan newsletter resmi dari perusahaan Anda begitu ya. Nah, dari semua tips-tips yang saya sampaikan itu mungkin ada satu hal yang sebaiknya jangan dilakukan selama kita working from home. Itu adalah kalau kita lakukan cold calling. Cold calling untuk saat ini jujur bukan menjadi satu strategi yang bagus atau yang bisa dijadikan cara kita untuk beraktivitas setiap hari, teman-teman. Karena bahayanya adalah apalagi zaman sekarang kita juga semua orang juga lagi panik gitu kan. Tugas kita adalah mengademin gitu ya, kita bikin orang jadi lebih tenang, kita kasih informasi-informasi yang sifatnya positif gitu ya. Jadi ini adalah waktu yang tepat untuk kita reconnect atau menjalin tali silaturahmi lagi dengan orang-orang yang kita udah kenal gitu. Jadi kalau cold calling atau canvassing, saya kira rasanya kegiatan itu kita kesampingan dulu lah teman-teman. Karena saya percaya banyak nasabah-nasabah kita atau calon-calon nasabah kita yang kita belum jalin silaturahmi lagi gitu ya. Nggak usah jauh-jauh, saya sendiri aja itu saya belum selesai loh teman-teman untuk jalin silaturahmi ulang dengan nasabah-nasabah saya yang udah lama mungkin nggak sempat dikontak atau setahun belum sempat dikontak gitu ya teman-teman. Jadi gunakan momen-momen ini menjadi momen kita untuk bisa menjalin silaturahmi lagi dengan nasabah-nasabah kita gitu ya. Oke. Nah, tujuannya supaya apa? Masa-masa yang penuh tantangan seperti ini saya percaya akan berakhir. Cuman kita nggak tahu itu kapan gitu kan. Cuman orang-orang yang ada di sekitar kita akan mengingat kita bahwa kita tetap ada dan peduli dengan mereka. Jadi apa yang kita lakukan produktif kita, yang saya maksud produktif itu adalah bukan hanya sales atau closing atau aktivitas penutupan polis begitu ya, tapi kita juga bagaimana kita bisa produktif untuk menjalin tali silaturahmi kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, dengan nasabah kita, dengan orang-orang yang pernah menolak kita atau nasabah-nasabah yang sudah pindah dengan asuransi yang lain gitu ya. Ini saatnya kita untuk bisa menjalin silaturahmi lagi dengan
orang-orang yang ada di sekitar kita gitu ya. Nah, supaya setelah masa pandemi global ini berakhir, pertanyaannya adalah apakah kita akan kembali ke hidup yang normal? Tentunya hidup normal yang baru, bukan hidup normal yang lama. Betul ya teman-teman ya? Kalau Anda tahu bahwa sekarang kan kalau kita bisa bilang masa yang penuh tantangan ini masa-masa krisis gitu ya teman-teman ya. Nah, masa-masa krisis ini kalau di bahasa Mandarin itu ada karakter Chinese karakter tulisannya Wei Qi, Wei Qi. Nanti cari di Google gitu ya, Wei Qi. Jadi ada dua kata, Wei Qi, Wei and Qi gitu. Nah, artinya satu artinya danger, satu artinya opportunity. Maksudnya apa teman-teman? Di dalam setiap masalah yang ada, yang kita hadapi, selalu ada kesempatan yang tidak terlihat. Nah, pertanyaannya adalah buat teman-teman nih, di masa krisis seperti ini, apakah Anda akan menganggap bahwa ini adalah satu masa yang sulit, atau Anda bisa mencari opportunity atau peluang di dalam masa yang penuh tantangan seperti ini? Nah, karena jawabannya akan tergantung dari Anda. Kalau Anda hanya terima, oh ini sesuatu yang sulit, ya udah lakukan saja rebahan. Yang seperti banyak berita-berita broadcast gitu ya, bahwa dengan rebahan Anda bisa menjadi pahlawan. Jujur saya nggak gitu setuju, saya nggak gitu sepakat dengan istilah dengan rebahan saja Anda bisa menjadi pahlawan. Tapi kalau rebahannya sambil tidur aja dan ngimpi yang nggak jelas, itu udah nggak menjadi produktif teman-teman. Jadi kalaupun Anda rebahan, tapi rebahan Anda tetap produktif, menjalin tali silaturahmi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, atau dengan nasabah-nasabah kita, atau dengan orang-orang yang pernah connect dengan kita gitu ya teman-teman ya, supaya kita setelah selesai masa pandemik ini kita bisa menjadi orang yang produktif, menjadi most valuable player di dalam industri kita gitu ya. Oke, aku rasa waktunya udah lebih nih ya dari 25 menit gitu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman ada sesi Q&A, saya buka gitu, saya akan mencoba ngecek dari berbagai respon dari teman-teman gitu ya. Ini kalau ada yang mau ditanya boleh ditulis di sini. Oke, selamat datang untuk teman-teman di sini semua ya. Ada siapa nih? Ada Lydia Budi, ada Feni, ada Cisu, ada Suni, ada Leslie, Corina. Oke, aku coba cari yang ada pertanyaan ya. Oh, belum ada pertanyaan ya. Nggak apa-apa teman-teman, kalau udah ada yang mau ditanya silakan. Ada yang mau ngadu silakan gitu ya. Bikin masa ini memang masa yang berat, masa yang penuh tantangan. Tapi ketika kita connect ke nasabah kita, saya rasa kalau saya sendiri saya lakukan itu secara menyenangkan gitu teman-teman. Jadi nggak harus sifatnya yang serius banget gitu ya, karena memang mereka juga mungkin juga udah capek dengan aktivitasnya mereka sehari-hari gitu. Ada yang ngurusin anak, yang anaknya yang harus working from school from home juga, dan itu juga menjadi challenge juga buat mereka gitu kan. Jadi nggak ada salahnya kalau kita bisa connect ke mereka dengan suasana yang nyaman, dengan suasana yang enak, atau yang ada unsur humornya begitu ya. Oke ya, terus nah, ada yang bilang, iya mau siapkan warisan dengan rebahan. Monggo silahkan, kita bisa lakukan. Yang penting pokoknya lakukan itu secara benar ya teman-teman ya. Oke, bagaimana closing nasabah saat ini? Oke, mungkin sekalian juga saya mau sampai, dan saya lihat dari bukan hanya di company saya aja, tapi dari berbagai macam company perusahaan asuransi yang ada di Indonesia, saya melihat bahwa banyak sekarang company yang support untuk melakukan sistem penjualan non face to face atau tanpa tatap muka begitu. Jadi penjualannya bisa dilakukan secara digital atau digital purchasing gitu. Nah, teman-teman bisa manfaatkan teknologi yang ada yang disupport oleh company Anda gitu ya. Anda bisa lakukan penjualan tanpa tatap muka sehingga closing nasabah masih bisa tetap dilakukan begitu, walaupun di kita sekarang masih work from home gitu ya. Yes, tetap setuju Dwi Hussein, tetap rebahan tapi produktif gitu ya. Nah, ada pertanyaan juga, newsletter yang mengandung stock market maksudnya gimana ya Pak?
Biasanya di company yang kita berkarya, biasanya company itu juga mengirimkan informasi mengenai kondisi saham atau kondisi market investasi yang ada di Indonesia gitu. Nah, ketika Anda bisa gunakan berita yang Anda terima dari perusahaan itu untuk Anda juga bagikan ke klien-klien Anda gitu. Yang menurut Anda, oh ini ada informasi yang bagus, ada insight yang bagus buat Anda bagikan kepada klien Anda. Silakan gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita bisa dapat nasabah yang belum kita kenal karena kita dapat dari referensi. Maksudnya nasabah ini udah jadi nasabahnya begitu ya atau udah belum jadi nasabah. Kalau udah jadi nasabah artinya walaupun nasabah itu adalah nasabah referensi ya berarti kita bisa gunakan juga untuk bisa memulai pembicaraan. Contoh, bagaimana kabarnya Pak atau Ibu, masih ingat dengan saya Herol dari perusahaan ini, Bapak polisinya masih aktif di kita, begitu. Nah, itu yang mungkin bisa starting conversation awal yang bisa Anda lakukan, bagaimana bisa kita menjalin tali silaturahmi lagi dengan nasabah kita, gitu ya. Oke, gimana cara hilangkan bad mood abis ketolak? Oh, tenang Bro Albert. Bukan hanya kamu saja, saya pun juga. Ya, intinya gini, kalau saya berpikir adalah profesi kita sebagai agen asuransi jiwa, itu bukan hanya jualan polis, tapi adalah bagaimana kita bisa menyampaikan satu informasi bagus yang berguna untuk orang-orang di sekitar kita. Kalaupun mereka tidak menanggapi itu dengan baik atau kita ditolak atau di reject begitu ya, jangan anggap itu sebagai satu beban dalam hidup. Kenapa? Karena yang penting kita udah sampein kabar yang harusnya bisa berguna buat mereka. Mengenai bagaimana tanggapan mereka terhadap informasi atau kabar yang kita sampaikan, itu udah bukan bagian kita lagi. Jadi percayalah apa yang kita lakukan dengan tulus, semua yang kita lakukan dengan baik, itu akan menjadi berkah buat kita. Jadi tenang aja, nggak perlu bad mood, Bro Albert. Bisa juga lakukan dengan cara Anda punya teman connect dengan komunitas Anda. Contoh, buat saya, komunitas MDRT Indonesia ini membuat saya selalu berpikir positif walaupun di saat saya habis ditolak. Karena isinya bukan hanya hal-hal yang bersifat motivasi aja, tapi juga di dalam komunitas MDRT ini ada yang kalau kita lagi bercandaan, kita lagi ngadain social charity, kita ada event just untuk belajar, kemarin ada yang belajar make up gitu kan, dan menurut saya itu adalah hal-hal yang bisa membuat kita untuk tetap move on. Jangan bersedih dengan penolakan. Karena prinsip saya nih, saya nggak pernah ditolak, tapi mereka pending terhadap apa yang saya propose gitu ya. Tapi juga mungkin ada informasi yang kita belum bisa sampaikan secara jelas sehingga mereka sebenarnya butuh informasi lebih banyak. Ada informasi yang belum kita sampaikan. Itu yang membuat mereka kenapa belum bisa menerima gitu ya. Oke. Terus ada yang bilang, kok kalau kita udah tulus nih kontak sama teman atau relasi untuk sekedar connect dengan mereka lagi kan, tapi mereka tetap merasa kita mau nawarin asuransi, itu gimana ya kok? Yang nggak usah ditawarin asuransi. Ya udah, kita hanya just say hello, gimana, tanya kabar gitu kan. Kalau misalnya ya misalnya contoh gimana bisnis dan sebagainya, atau misalnya Bu Tiffany tahu nih, oh ini nasabah saya senang masak sebenarnya, kebetulan saya juga senang masak, Anda boleh share, gue punya resep kayak gini nih, bagiin, just kirim video gitu aja, it's okay teman-teman. Jadi nggak usah berpikir bahwa ini harus closing, atau kalaupun nasabah Anda berpikir kenapa lo mau nawarin gue lagi ya, nggak usah takut teman-teman, buktikan kalau kita nggak usah nawarin apa-apa, biar mereka yang cari. Karena saat ini sebenarnya banyak orang-orang yang mulai menyadari bahwa ternyata resiko medis kalau sakit di rumah sakit itu ternyata resikonya besar, menghabiskan biaya yang cukup besar. Ada beberapa orang yang akhirnya berpikir ulang, kayaknya perlu deh punya asuransi kesehatan. Jadi nggak usah khawatir kalau Anda merasa dianggap tidak tulus atau dianggap ini mah cuman sok-sokan aja biar bisa silaturahmi atau model-model approach. Apa salahnya sih kita bersilaturahmi? Nggak ada dosa kan ya teman-teman. Jadi jangan anggap itu sebagai beban gitu ya. Bagaimana edukasi nasabah saat ini via telepon? Oke Bung Kevin, kalau saya sebenarnya banyak mengedukasinya tidak via telepon.
Kalau kita mengedukasi via telepon, itu artinya saya memaksakan dia untuk mendengarkan apa yang mau saya sampaikan. Kalau yang namanya edukasi, kalau saya biasanya saya lakukan itu dengan media sosial. Entah itu saya posting di Facebook, atau mungkin buat vlog di YouTube, atau juga saya posting itu di Instagram, ya kan, entah itu sebagai feed atau sebagai story gitu. Anda bisa lakukan, dan sifatnya ya bukan berarti produk, enggak, tapi it's just edukasi. Kalau misalnya ada nasabah yang ingin tahu lebih lanjut, saya pengen tahu dong dijelasin kayak gini, Anda mau jelasin via telepon, menurut saya masih oke gitu. Jadi telepon itu jadikan alternatif yang kedua setelah mereka mengetahui awalnya dulu. Kira-kira kita mau, mereka tuh ada interestnya untuk poinnya apa. Ya, dan kita mau jelasin, saya biasanya minta izin, boleh nggak nih saya telepon untuk saya bisa jelasin lebih detail gitu. Dan biasanya rata-rata nasabah ada yang bilang, boleh, tapi nanti ya teleponnya misalnya jam 7, ya udah. Jadi ada waktunya, dimana kita telepon, nggak sembarangan telepon begitu ya. Oke. Nah, ya tadi nih, thank you Bro Kennedy udah dibantu juga ya. Ada krisis gitu ya dalam bahasa Mandarin. Itu kalau dibaca wei qi gitu ya. Ada wei dan qi gitu kan. Dan artinya satu artinya bahaya, dan satu lagi dari wei xian artinya bahaya, dan wei qi hui artinya peluang. Jadi yang tadi saya bilang, setiap ada masalah selalu ada peluang atau kesempatan yang belum terlihat ya. Jadi tergantung Anda, apakah Anda mau lihat ini sebagai peluang yang belum terlihat, atau Anda anggap ini sebagai satu krisis atau danger, begitu ya. Oke, apa rahasianya MDRT tiap tahun? Sebenarnya tidak ada rahasia di dalam proses pencapaian kita. Karena yang saya lakukan sebenarnya tujuannya bukan untuk mencapai MDRT, teman-teman. Tapi tujuan yang saya lakukan adalah bagaimana saya bisa memberikan informasi yang berguna untuk orang-orang di sekitar saya. That's all, itu aja. Bagaimana kita bisa kasih hati kita untuk mau surfing. Karena buat saya sebenarnya yang namanya industri jasa, macam asuransi jiwa ini, it's not about selling skill aja. Selling skill is important. Tapi lebih daripada selling skill adalah bagaimana ketulusan kita untuk mau memberikan pelayanan buat orang itu. Itu buat saya jadi satu berkah ketika MDRT itu udah bukan jadi target, tapi MDRT itu adalah menjadi spirit yang ada di dalam hidup saya, yang ada di dalam pekerjaan yang saya lakukan, sehingga itu akan mengalir begitu aja, teman-teman. Ya tentu dengan usaha dan tentu dengan berdoa, begitu ya. Oke, apakah Bro Hero sudah ada closing sejak WFH? Kalau sudah ada, boleh share gimana caranya? Jawabannya ada, teman-teman. Dan akan ada beberapa calon nasabah yang akan closing juga. Mereka sedang mempertimbangkan gitu. Ini nggak bohong, emang benar-benar kejadian. Jadi gimana waktu itu? Jadi saya cuma connect ke teman saya, teman sekolah gitu ya, yang ya iseng aja, cuma tanya gimana kabar. Terus dia bilang, dia tanya gini, lu masih di AIA kan? Iya masih gitu kan. Mau tanya-tanya dong tentang insurance. Kayak gitu Bro Tommy. Jadi sebenarnya pada dasarnya tuh nggak apa ya, saya yakin dari orang-orang yang kita coba reconnect atau jalin tali silaturahmi itu, pasti ada orang-orang yang mulai aware atau mulai concern. Kamu masih di asuransi nggak sih? Kamu masih di insurance nggak sih? Itu ya. Nah, itu yang bisa menjadikan momen buat kita untuk bisa, ya udah, tergantung dia kan. Dia bilang, oh ya saya pengen tahu dong tentang insurance, silakan, ya kan. Nah, ada berapa closingan waktu itu, saya sempat ada 2. Terus ini akan ada tambahan 3 lagi calon nasabah gitu ya. Oke. Doakan aja semoga semuanya lancar dan tetap bisa closing gitu ya. Follow up yang tepat di kondisi sekarang gimana ya? Karena ada beberapa yang terpending. Jaga tali silaturahmi aja Bro Stefano, karena itu yang saya lakukan juga, karena ada beberapa nasabah saya yang pending juga gitu. Tapi setidaknya kita hanya jalin silaturahmi aja. Nggak usah keseringan setiap hari di say hi gitu ya. Nanti jadinya kalau setiap hari di hai apa kabar gimana, kok kayaknya yang biasanya nggak pernah WA terus tiba-tiba connect tiap hari, pasti ada maksudnya, ada udang di balik bakwan gitu ya, kurang lebih ya. Jadi itu yang ya lakukan secara wajar gitu ya teman-teman ya. Oke, terus boleh ulang inti nomor 1 sampai 4. Oh, saya baru dapatnya nomor 5, 6, 7. Oke, ini kita masih ada waktu, saya bacain aja gitu ya, 7 ide bagaimana supaya kita bisa produktif selama working from home gitu ya.
Yang pertama, share berita-berita yang sifatnya positif atau berita-berita yang baik aja. Ya, instead of rasio kematian terhadap pasien COVID, kita bisa cerita rasio kesembuhan pasien-pasien COVID Indonesia, contohnya itu ya. Terus yang kedua, kontak klien existing Anda. Jadi lakukan silaturahmi, approach lagi dengan klien-klien existing Anda, baik itu via WhatsApp ataupun telepon ataupun meeting online yang lain gitu ya. Lebih banyak menyimak ketika mereka banyak cerita, itu adalah hal yang bagus. Kita lebih banyak simak, dan kalau kita bisa, mereka minta advice, kita bisa kasih advice yang tujuannya untuk mengencourage mereka begitu ya, bukan untuk membuat mereka tambah panik begitu. Nah, poin yang ketiga adalah sampaikan ke klien Anda informasi-informasi yang relevan ya. Jadi informasi yang nggak gitu relevan nggak usah disampaikan lah, karena mereka udah banyak terima broadcast yang aneh-aneh gitu ya, dari grupnya ataupun dari orang-orang yang lain. Jangan sampai kita jadi blacklist mereka, daftar blacklist mereka. Kalau ini kalau udah terima dari Harold, isinya udah pasti yang berita-berita yang nggak jelas gitu ya. Oke. Nah, poin keempat adalah kita mau belajar, teman-teman. Belajar untuk bisa mengimprove hidup kita, mengimprove diri kita, bukan hanya belajar yang hanya berhubungan financial planning aja, tapi kita boleh belajar hal-hal yang mungkin belum sempat kita pelajari. Contoh, tadi saya bilang, ini kan banyak agen-agen asuransi kan banyak yang kaum hawa gitu ya, yang mungkin nggak mesti kaum hawa aja ya, ada orang yang senang masak, bisa belajar gimana caranya bikin masakan yang mudah, simple tapi enak, dan bisa dibagiin oleh banyak anggota keluarga, dinikmati oleh banyak anggota keluarga. Itu bisa jadi salah satu poin yang penting gitu ya. Yang kelima, kita bisa lakukan charity atau support kegiatan kemanusiaan. Tunjukkan bahwa kita punya prinsip untuk menjadi bagian dari solusi masalah, bukan bagian dari masalahnya gitu ya. Yang keenam, kontak klien yang sudah inaktif atau nasabah-nasabah yang mungkin udah nggak menjalin relasi memegang polis lagi gitu ya, pemilik polis, karena mereka mungkin udah pernah pindah dengan asuransi yang lain. Is okay, tetap jalin relasi dengan mereka, juga dengan calon-calon nasabah yang belum sempat kita approach begitu ya. Nah, last but not least, kirim newsletter dari company Anda bisa kirimkan hal-hal yang berguna buat mereka gitu ya. Oke. Terus lanjut. Saya ada referensi dari nasabah, tapi karena pandemik saya belum bisa nyamperin. Nah, gimana dong cara saya memulainya? Start dengan ya, thanks to teknologi ya teman-teman ya. Jadi Anda bisa mulai dulu lewat WA atau SMS gitu. Apakah boleh di-connect lewat WA dulu? Biasalah, orang rata-rata biasanya sih kalau diajak telepon nggak mau, tapi kalau diajak WA mereka reply. Kalau ditanya, gue mau telepon lu, sibuk nggak? Oh, saya sibuk. Tapi kalau di WA dia bisa balas terus. Ya udah, pakai WA aja gitu ya. Dari awal pendekatannya dari WA dulu. Nanti kalau misalnya udah lebih serius, bisa lewat telepon, dan syukur-syukur perusahaan tempat Vera berkarya pun bisa memungkinkan untuk Anda melakukan closing tanpa face to face begitu ya. Oke, bagaimana cara hadapin calon customer yang PHP versi Hero? Oke, buat saya nggak ada customer yang PHP. Buat saya customer, kalaupun ada calon nasabah yang merasa gue mau beli asuransi, atau ternyata dia cuma cek-cek harga premi, buat saya itu adalah hal yang biasa teman-teman. Jadi jangan anggap bahwa waduh ini gue di PHP-in aja nih, dia paling cuma cek-cek premi doang nih, mana yang lebih murah. Nggak usah teman-teman, kita lakukan yang terbaik dari bagian kita. Masalah hasilnya ya nanti Tuhan yang bantu tentukan juga buat kita gitu ya. Oke. Terus gimana cara jelasin ke nasabah kita apalagi dalam kondisi keuangan yang susah seperti ini? Oke. Kondisi keuangan yang susah berarti artinya kondisi keuangannya, ya saya bilangnya bukan susah tapi yang challenging gitu ya. Biasanya saya akan sampaikan kepada nasabah saya, ya otomatis kalau misalnya pastikan kalau memang kita tahu nih, kita lagi ngobrol dengan calon nasabah atau nasabah kita yang ya dalam tanda petik kondisi perekonomian dia juga pas-pasan gitu, kita tahu dia juga nggak akan tambah polis gitu ya, tapi setidaknya kita pastikan supaya polis yang sudah dimiliki dengan benefit-benefit yang dimiliki itu bisa tetap aktif. Karena untuk menjaga polis nasabah existing untuk bisa tetap aktif, itu juga menurut saya adalah satu hal yang penting yang perlu kita lakukan supaya untuk menjaga supaya perlindungannya bisa tetap aktif apalagi selama global pandemic seperti ini gitu ya. Jadi berikan encouragement, berikan penguatan, berikan motivasi. Apapun yang Anda bisa lakukan, yang saya percaya orang-orang itu punya kita kan makhluk sosial ya. Ketika kita bilang, ya kamu bisa, disemangatin, itu akan membuat orang tuh jadi
punya encouragement lagi gitu ya. Jadi just do small things yang Anda bisa lakukan kepada nasabah Anda, dan saya percaya mungkin kadang-kadang apa yang kita lakukan tidak merasa berarti gitu ya, kesannya oh kayaknya cuman ngomong saling menguatkan atau kita doain atau kita bawa dalam doa aja tuh rasanya bukan hal yang susah kan teman-teman gitu, tapi kita lakukan itu dan Tuhan pasti akan kasih segala-galanya buat kita gitu ya. Oke, kenapa kalau orang tahu kita agen asuransi udah kabur duluan? Oke, Mbak Fitria Narulita Ruslim, tenang Mbak Fitri, nggak usah takut. Kenapa orang kabur duluan? Karena ternyata mungkin mereka itu punya pengalaman pahit dengan agen asuransi. Tunjukkan kepada calon nasabahnya bahwa kita bukan agen asuransi yang hanya mengejar omset, tapi tunjukkan kepedulian Anda. It's okay. Mereka awalnya kabur duluan, itu udah biasa teman-teman. Banyak hal-hal yang saya bisa sampaikan gitu ya, kayak contoh waktu itu pernah saya dijauhin oleh teman-teman saya gitu gara-gara mereka tahu saya agen asuransi gitu. Tapi waktu berjalan semuanya bisa diatasi gitu. Bahkan teman-teman saya sekarang udah beli asuransi lewat saya gitu ya. Oke. Ya, masih ada 2 menit lagi teman-teman. Oke. Mungkin masih ada yang mau ditanyakan. Silakan Hero, kalau sudah boleh tahu konsisten MDRT sekarang kliennya berapa banyak? Saya punya klien rata-rata sekitar 30. Nggak, jadi saya case size-nya nggak besar-besar amat gitu ya, sekitar 30 sampai 40 per tahun gitu ya. Oke. Saya tahu ini ada teman-teman yang masih ada pertanyaan. Kalau ada yang buka coaching dan sebagainya untuk jadi MDRT juga, tenang aja Bung Tommy, tunggu. Nah, itu ini yang mau saya sampaikan kepada teman-teman gitu ya. Untuk 2 menit terakhir ini saya akan pakai untuk closing. Jadi, orang-orang yang sukses itu bukan orang-orang jenius yang malas, tapi adalah orang-orang yang mau bekerja keras. Ya, entah itu orang biasa ataupun orang jenius. Kalau Anda malas, sukses akan susah gitu ya, akan jauh-jauh dari kita. Ikut social distancing juga begitu ya. Jadi lakukan hal-hal yang baik begitu ya. Dan tergantung Anda apakah Anda mau menganggap masa-masa PSBB ini sebagai satu tantangan di dalam diri Anda atau kesempatan yang belum bisa Anda lihat gitu. Dan Anda tugasnya adalah bagaimana cara kita bisa mencari peluang yang ada di dalam masa krisis seperti ini gitu ya. Nah, sekian sharing dari saya, semoga ada hal-hal yang inspiratif yang bisa didapat dan diaplikasikan oleh para sahabat MDRT, teman-teman semuanya gitu kan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau mungkin ada pertanyaan yang belum sempat saya jawab. Nah, tadi ada pertanyaan bagaimana cara membuka coaching, salah satunya saya akan jawab seperti ini. Di MDRT Indonesia kita punya beberapa channel sosial media yang saya berharap saya mengajak juga teman-teman untuk bisa ikutan mendaftar, register, like, share, dan give comment gitu ya. Follow akun kita, ada Instagram, itu namanya MDRT Indonesia. Lalu ada kanal Facebook namanya MDRT Indonesia Official yang sekarang teman-teman sedang saksikan gitu ya. Kemudian kita juga punya kanal YouTube MDRT Indonesia teman-teman. Di situ Anda akan dapat banyak kisah-kisah inspiratif, entah itu kisah, entah itu materi teknikal gitu yang bisa membantu Anda untuk bisa tetap bertumbuh di dalam bisnis asuransi jiwa gitu ya. Nah, untuk pembicara selanjutnya minggu depan, jangan lupa nih teman-teman, Rabu minggu depan kita akan menampilkan seorang sahabat MDRT, sahabat saya yang luar biasa. Itu namanya Ibu Solika, panggilan sayangnya Mbak Ika gitu ya. Mbak Ika itu sudah 8 tahun menjadi member MDRT dengan 1 kali COT member. Jadi pastikan, karena menurut saya nih, saya banyak belajar dari beliau, dari Mbak Ika. Mbak Ika itu tadinya seorang pramugari gitu dari maskapai penerbangan nasional Indonesia gitu, yang sekarang beliau sudah menjadi salah satu agen asuransi berskala MDRT dan punya prestasi yang luar biasa. Banyak sharing-sharing yang bisa dibagikan oleh Mbak Ika. Jadi pastikan teman-teman hari Rabu minggu depan stay tune lagi di FB Live-nya MDRT Indonesia Official Account mulai jam 4 sore sampai jam 4.45. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Tetap sehat, tetap beraktivitas dan produktif. Kita berdoa bersama supaya pandemi global ini bisa segera berakhir dan kita bisa kembali ke situasi yang normal lagi. Oke, terima kasih teman-teman. Dadah.